Pemirsa, untuk mengetahui penyambutan Timnas Bulu Tangkis Indonesia, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salam, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana suasana penyambutan tim Thomas dan Uber di Bandara Suta? Ya, baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Kalau Abraham dan juga pemirsa lihat di belakang saya atau juga di layar kaca, saat ini sedang dilangsungkan press conference atau juga konferensi pers yang dilakukan oleh PBSI dan juga dari para atlet yang turun dalam turnamen Thomas dan juga Uber Cup 2024 yang kemarin dilaksanakan di Chengdu, China, di mana kami dapat informasikan juga bahwa kalau kita perhatikan secara seksama, saat ini sedang dilangsungkan konferensi pers yang sedang dilakukan oleh Kapten Tim Thomas, yakni Fajar Alfian, di mana tadi kami juga sempat, kalau kita melihat dan juga mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan sebelumnya dari Menpora RI Dito Aryo Tejo maupun juga dari Sekjen PBSI, yakni Fadil Imron, tadi juga sempat disampaikan bahwasanya pencapaian hasil yang dilakukan oleh Thomas dan juga Uber Cup ini patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan merupakan perjuangan yang mudah bagi para tim Thomas maupun juga tim Uber untuk bisa melanggeng hingga ke partai final. Ini patut diapresiasi oleh semua masyarakat Indonesia karena ini merupakan, terutama di tim Uber, ini sudah puasa hingga 16 tahun lamanya mereka ini tidak bisa melanggeng hingga ke partai final, dan baru kemarin mereka ini bisa merebut kembali kejayaannya untuk bisa melaju ke partai final meskipun belum bisa menjadi juara dalam ajang Piala Uber Cup 2024. Namun dari tim Thomas juga turut mendapatkan apresiasi baik dari Menpora RI maupun juga dari Sekjen PBSI yang tadi juga sempat disampaikan bahwasanya selama 3 kali berturut-turut di ajang kejuaraan Thomas Cup di ajang Thomas Cup mulai dari tahun 2020, 2022 dan juga hingga 2024, tim Thomas Indonesia ini berhasil melaju hingga ke partai final. Dan kalau kita perhatikan secara saksama juga Abraham dan juga pemirsa, kalau kita bisa review kembali di mana tim Thomas Indonesia ini berhasil membawa pulang Piala Thomas pada tahun 2020 lalu. Dan pada tahun 2022 lalu tim Thomas Indonesia ini harus berpuas diri menjadi runner up setelah kalah dari tim India. Dan pada gelaran pada hari kemarin juga tim Thomas Indonesia ini harus mengakui keunggulan lainnya juga di babak final setelah kalah dari wakil tuan rumah yakni Tiongkok, China. Kami dapat informasikan juga kepada Anda, Abraham dan juga pemirsa, bahwasanya tadi kami juga sempat mendengar dari Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo yang tadi menyampaikan bahwasanya ini merupakan titik awal dan juga titik bangkitnya tim Indonesia untuk bisa melanggeng dan juga mencapai prestasi ke depannya di ajang bulu tangkis baik di level nasional hingga di level internasional. Terlebih saat ini juga sudah mendekati ajang Olimpiade Paris yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Juli dan juga Agustus mendatang. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Abraham dan juga pemirsa, bagaimana kelangsungan dari press conference yang sedang dilangsungkan pada saat ini. Kami dapat menyampaikan juga kepada Anda, Abraham dan juga pemirsa, bahwasanya dari pihak pemerintah maupun juga dari PBSI ini sama-sama meyakini bahwasanya yang dilakukan oleh PBSI melalui pembinaannya ini menghasilkan banyak sekali progres kemajuan yang diyakini ini diharapkan ke depannya membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan juga menciptakan prestasi-prestasi terbaiknya ke depannya di ajang bulu tangkis bergengsi lainnya. Terlebih juga kalau kita perhatikan, Abraham dan juga pemirsa, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan dari tur BWF selanjutnya baik di Indonesia Open maupun juga di Olimpiade Paris 2024. Abraham. Terima kasih, Salam Rahmat, atas laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.